Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya memakai topi orang Jogja atau blangkon. Ini kalau Raja Jogja memakai seperti ini. Belakangnya ada mondolan atau jendolnya di sini. Dan ini menjadi ciri khas orang Jogja. Raja Jogja juga memakai topi seperti ini kalau dengan pakaian kejawen, ya. Kemudian ada juga Raja Solo dengan gaya seperti ini. Walaupun bukan raja, dia juga kalau orang Solo belakangnya trepes, ya, tidak ada jendolannya. Ini gaya Solo. Rakyat Solo itu kalau memakai beskap atau pakaian kejawen seperti ini. Tetapi raja juga pakai seperti ini. Maka saya bisa katakan raja model Solo atau model Jogja. Atau mungkin ada lain lagi ini yang saya dapat ketika tugas di Papua. Oh, kalau ini seperti uskup, ya, dengan topi mitranya. Dan kemudian seakan-akan menjadi gagah seperti raja, seperti topinya Bapak Uskup. Tetapi yang ingin saya katakan adalah, saudara-saudari yang terkasih, kalau menjadi raja, raja yang baik adalah raja yang memperhatikan rakyatnya. Kalau dalam bahasa filosofi Jawa, raja yang bisa saling klop dengan kawulo, dengan rakyatnya, yang raja itu dipangku oleh rakyatnya. Rakyatnya mau mangku karena rajanya penuh dengan keadilan. Nah, ini yang membuat filosofi seorang pemimpin yang adalah pelayan. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini bicara tentang Yesus yang memberi wejangan khusus kepada 12 rasulnya. Yesus waktu itu menuju ke Yerusalem. Dan Yesus mengatakan, menuju ke Yerusalem itu, anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam dan ahli-ahli Taurat. Dan akan disesah dan diserahkan kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan kemudian akan menderita, disalibkan. Tetapi pada hari ketiga akan bangkit. Dalam tengah-tengahnya bicara tentang salib, tiba-tiba ibu Zebedeus, ibunya Yohanes dan Yakobus. Kalau versi Injil lain itu langsung Yohanes dan Yakobus. Kalau Injil hari ini versinya siapa? Ibunya. Menjumpai Yesus. Yesus bertanya, apa yang bisa saya bantu, ibu? Lalu ibu itu mengatakan, perintahkanlah, kalau nanti engkau berkuasa, silahkan, saya mohon, semoga anak saya duduk di sebelah kanan dan kirimu di dalam kemuliaan. Lalu Yesus mengatakan, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum? Lalu mereka mengatakan, kami dapat. Yohanes, Yakobus, dan ibunya. Lalu Yesus mengatakan, memang cawan yang akan kuminum, juga kamu akan meminumnya. Tetapi hal memberikan tempat di sebelah kanan dan kiriku, itu bukan wewenangku. Itu akan diberikan kepada siapa Bapa berkenan untuk memberikannya. Tetapi kamu, kemudian Yesus mengatakan, menegur para murid karena reaksi teman-teman Yakobus dan Yohanes marah. Mereka mulai jengkel. Kenapa kita bicara tentang penderitaan, kamu malah minta kemuliaan? Kemudian Yesus mengatakan, diam kamu. Memang penguasa di dunia ini memerintah dengan tangan besi, dengan kekerasan. Tetapi kamu, kalau kamu menjadi pemimpin, hendaklah kamu menjadi pelayanmu. Untuk menjadi pemimpin harus melayani. Sama seperti anak manusia datang ke dunia ini, bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Saudara-saudari yang terkasih, kadang orang tidak bisa paham salib. Di balik salib memang ada kebangkitan.
Tetapi kebangkitan tidak akan ada tanpa salib. Suatu kemegahan, suatu kekuasaan yang diminta Yohanes dan Yakobus itu tidak akan mungkin tanpa ada salib, tanpa ada penderitaan. Disitulah diharapkan seorang pemimpin hendaknya justru melayani, mendengarkan, bukan justru minta dilayani. Saudara-saudari yang terkasih, saya kenal dengan salah seorang teman yang menjadi kepala sekolah di salah satu SD. Kepala sekolah itu sudah kelihatan dewasa. Setiap kali ada masalah, dia mencoba mendengarkan apa yang menjadi keluhan rekan-rekan kerjanya, bawahannya, guru-guru, tenaga kependidikan yang lain, bahkan tukang sapu itu pun atau jaga malam itu juga didengarkan. Kalau ada keluhan-keluhan, kalau ada kesempatan jaga malam yang PNS bisa kuliah sambil kerja, dia pun akan dikuliahkan walaupun hanya dengan universitas terbuka atau universitas sore hari. Itu kemudian yang sering disebut YUP atau apa itu ya. Dia kemudian bisa sekolah dan akhirnya tidak hanya menjadi tukang sapu atau penjaga malam, dia akhirnya bahkan bisa juga menjadi guru di situ karena naik pangkatnya. Dan dia sungguh-sungguh mendengarkan itu. Kalau ada keluhan dari murid atau wali murid, dari orang tua, siswa, dia juga mendengarkan dan mencari yang terbaik. Selalu tidak pernah mementingkan diri sendiri. Kalau ada masalah, sungguh dihadapi dengan bijaksana. Tetapi kalau ada guru yang kurang bertanggung jawab, dia juga akan tidak segan-segan menegurnya. Dan ini yang menjadi semacam kewibawaan dia, sehingga orang-orang pada segan untuk mencobai dia, untuk menggoyang atau mengisukan yang macam-macam. Nah, kemudian dia suatu saat pensiun dari kepala sekolah itu. Dan setelah pensiun, karena sudah 2 periode, dia kemudian diberi perpisahan yang bagus sekali oleh teman-temannya guru itu. Pensiun dalam arti dia masih bisa mengajar, tetapi sudah tidak menjadi kepala sekolah lagi. Dan dia mendapatkan apresiasi dari teman-teman gurunya, dari anak buahnya, dan semuanya sungguh-sungguh memberikan aplaus, memberikan penghormatan kepada dia. Karena dia sungguh mendengarkan, bukan main kuasa, bukan saya yang menang, tetapi semua dipecahkan dengan bersama-sama dibahas. Dan semua menjadi suasananya menjadi enak dan fair. Saudara-saudari yang terkasih, menjadi pemimpin yang sungguh-sungguh dicintai oleh rakyatnya adalah dia yang bisa mendengarkan. Ketika terjadi kekacauan seperti di Purworejo kemarin, yang terjadi di Desa Wadas, kita bisa bertanya, ada apa di situ? Pasti ada sesuatu yang tidak klop, karena warga menolak, bahkan dengan kekerasan akhirnya terjadi supresi, penekanan oleh aparat, dan akhirnya viral. Dan tentu saja ini menjadi sesuatu keluhan. Akan baik dan memang sudah diupayakan akhirnya mendengarkan apa keluhan mereka, apa yang terbaik bagi mereka, dan bagaimana mereka dan juga orang-orang yang mungkin sudah setuju bisa bersama-sama dengan sikapnya masing-masing, tetapi tetap bertahan dengan prinsip mereka. Kira-kira ada sesuatu masalah apa? Ada yang belum terselesaikan di situ. Maka saudara-saudari yang terkasih, ketika rakyatnya mulai sakit, seorang pemimpin pun ikut sakit. Ketika rakyatnya menderita, maka pemimpin pun harus juga ikut merasakan penderitaan itu dan berusaha mencari bagaimana jalan keluar bagi rakyat yang sedang menderita itu. Semoga kita selalu menemukan pemimpin-pemimpin
yang sungguh-sungguh melayani, bukan untuk dilayani. Dan kalau Anda kebetulan menjadi pemimpin, menjadi pengambil keputusan, menjadi orang-orang yang mengatur atau manajer, maka diharapkan Anda pun juga mendengarkan, melayani, dan Anda akan justru ditinggikan oleh anak buah Anda. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.